Dengan saya Pitra Dipati Pelogi. Terima kasih untuk tim SPOS yang sudah mempercayakan saya untuk membawa firman sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sore ini bersama-sama dengan teman-teman lain yang ada di ruang Zoom ini, kami bersyukur karena kami sudah boleh memperoleh waktu di tengah-tengah kesibukan dalam hari-hari ini, kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, ya Roh Kudus. Jadilah rancangan dan rencana-Mu atas waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu dibagikan dan diterima. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan membawakan firman Tuhan, judulnya Allah adalah harapan. Setiap kita yang diundang maupun yang mengundang pasti punya harapan. Dan perlu kita pahami bahwa harapan kita itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena kita terbatas, sehingga harapannya selalu terbatas. Yang tidak terbatas itu Allah. Jadi kita harus mengaitkan harapan kita kepada Allah yang tidak terbatas. Sore hari ini kita akan melihat bagaimana harapan yang terbatas itu bertemu dengan Allah yang tidak terbatas. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Bunyinya begini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang lumpuh semenjak lahir. Ya, semenjak lahir dia lumpuh sehingga dia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diusung, dibawa ke gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah itu, dan di situ dia meminta sedekah kepada orang ke Bait Allah. Ada di gerbang Bait Allah, orang lumpuh ini punya harapan, tapi harapannya terbatas, yaitu cuma untuk minta sedekah aja, untuk dia makan atau keperluannya kepada orang yang masuk ke Bait Allah. Harapannya hanya sedekah itu. Dia nggak punya harapan lain karena dia lumpuh semenjak lahir. Dia lumpuh semenjak lahir. Dia hanya berharap ada orang-orang yang tiap-tiap hari mau masuk ke Bait Allah meminta sedekah. Begitu terbatasnya harapannya. Dan saya ingin kita mengerti akan hal ini. Kalau ada orang lumpuh sejak lahir, itu artinya dia nggak pernah berdiri. Yang kedua, berdiri aja nggak pernah, apalagi berjalan. Nggak pernah. Yang lebih parah dari ini, dia nggak tahu caranya. Dia nggak tahu caranya berdiri, dia nggak tahu caranya berjalan, karena dia nggak pernah lakukan itu seumur hidupnya. Sesuatu yang buat kita biasa, lumrah. Tiap hari kita berdiri, kita nggak tahu, kita nggak pernah hitung berapa kali kita berdiri, berapa jauh kita berjalan. Nggak tahu, nggak pernah kita hitung kan? Tiap hari kita lakukan itu. Orang ini nggak tahu. Saya ingat
Kira-kira tahun 97 saya baru bertobat waktu itu, bulan April saya dibaptis. Satu kerinduan saya pada waktu itu dibaptis dan saya bisa berbahasa roh. Dan pada saat saya dibaptis, saya berbahasa roh. Dan saya cerita di kelompok sel kamu, kesan ya. Saya cerita. Wah, teman-teman yang di sana bersuka cita juga bersama-sama dengan saya. Dan mereka bilang dengan semangat, mereka bilang, harus dilatih tiap hari. Oh gitu ya. Karena saya baru bertobat waktu itu, eh, oh begitu harus dilatih ya. Bisa dilatih. Karena dulu saya olahragawan, saya biasa berlatih. Gitu. Saya tahu apa itu artinya latihan fisik. Tapi kan ini bahasa roh. Saya bingung. Pertanyaan saya itu satu sama mereka. Gimana caranya? Sesuatu yang biasa buat mereka, yang udah fasih berbahasa roh, buat saya itu sesuatu yang saya ngerti gimana caranya. Ya, nggak ngerti. Orang lumpuh ini nggak tahu caranya. Nggak tahu, saudara. Kita lanjutkan. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketemulah mereka, dia orang ini sama Petrus, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang mau masuk ke bait Allah, mau berdoa siang itu. Dia udah siap-siap nih. Dalam bayangan saya nih, dia udah bersiap-siap. Ada orang. Ada harapan untuk menambah pundi-pundinya. Tiba-tiba sudah dekat Rasul Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, saya yakin orang ini langsung lemas. Ya, justru saya ngarepin uang kecil bukan emas dan perak. Orang ini nggak punya duit. Ngomongnya emas dan perak lagi. Dan Rasul Petrus tidak berhenti di situ. Rasul Petrus bilang, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan mujizat terjadi, saudara. Mujizat terjadi. Kakinya menjadi kuat. Nggak ada yang lihat, tentunya kaki menjadi kuat. Walaupun kaki orang yang lumpuh itu pasti kecil ya, karena tidak pernah dipakai. Nggak seperti kaki normal gitu. Kakinya pasti lebih kecil, karena otot-ototnya susut. Tapi hari itu ototnya menguat, mata kakinya menguat, dan saya, dalam bayangan saya, kalau saya ingat peristiwa April 1997, orang ini mau tanya, karena seumur hidupnya dia nggak pernah berjalan. Jangankan berjalan, berdiri aja nggak pernah. Dia nggak tahu caranya. Dalam pikiran saya orang ini pasti pingin nanya. Pasti pingin nanya. Gimana caranya? Gitu kan. Tiba-tiba orang lumpuh itu melonjak berdiri. Dia melonjak, saudara. Ini bukan dari dia. Bukan juga dari Rasul Petrus. Ini melonjak berdiri. Dia berdiri karena kuasa Tuhan bekerja atas dia. Dia nggak perlu lagi tanya, dia udah berdiri sekarang. Dan dia berjalan kian kemari. Sukacita pasti. Pasti sukacita. Seumur-umur nggak pernah berdiri, hari itu dia berjalan, bahkan Alkitab mencatat dia lompat-lompat. Wah, mujizat luar biasa. Inilah yang
Rasul Petrus bilang, emas dan perak nggak ada padaku. Karena yang dia berikan itu lebih dari emas dan perak. Emas dan perak terbatas kemampuannya. Tapi apa yang dia beri tidak terbatas. Orang lumpuh itu melonjak berdiri, berjalan kian kemari. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Jangan pernah mengukur Allah yang tidak terbatas dengan harapan kita yang terbatas. Orang ini nggak mimpi, saudara. Saya yakin dia nggak mimpi akan berjalan. Dia nggak berharap, udah mati harapannya untuk berjalan. Saya merasa bahwa orang ini umurnya udah 20-an lah. Saya nggak merasa bahwa ini orang yang kecil, enggak, masih anak-anak gitu. Enggak, tapi saya merasa orang ini udah 20-an. Jadi udah dewasa. Harapannya untuk berjalan udah mati. Udah mati harapannya untuk dia udah terima, udah saya lumpuh seumur hidup deh sampai mati. Sampai dia bertemu dengan Yesus. Allah tidak terbatas. Kita yang terbatas. Harapan kita yang terbatas. Allah nggak terbatas. Waktu harapan yang terbatas bertemu dengan Allah yang tidak terbatas. Mujizat terjadi, saudara. Dalam mempersiapkan khotbah ini, saya bertemu dengan satu catatan ya, satu tulisan yang bilang begini. Orang yang mengalami kelumpuhan sejak lahir seringkali disebabkan oleh cerebral palsy. Ya, ini dari kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran, ilmu medis. Ditemukan kelumpuhan otak. Merupakan kondisi permanen. Jadi lumpuh otak yang terjadi atas orang-orang yang lumpuh sejak lahir itu permanen. Nggak bisa dirubah akibat gangguan perkembangan otak saat dalam kandungan atau proses kelahiran. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi yang mengakibatkan penderita hanya bisa berbaring dan membutuhkan alat bantu seumur hidup. Jadi orang lumpuh ini bukan cuma kakinya yang lumpuh, otaknya lumpuh. Cerebral palsy. Saya kaget waktu baca ini. Kenapa? Karena kami punya pengalaman pribadi dengan hal ini. Seorang keponakan saya tidak bisa mendengar tuli semenjak lahir. Tuli semenjak lahir. Tapi pada saat berobat, ada satu dokter bilang, ini ada kans bisa mendengar. Dibawa ke Singapura, diperiksa, dicek, iya bisa mendengar, akhirnya dioperasi. Saya nggak tahu ditanam apa ditempel elektroda atau chip ke otaknya. Saudara perlu tahu bahwa otak kita ini sudah berhasil dipetakan oleh para pekerja kesehatan ya. Udah berhasil dipetakan sehingga kalau kita sering dengar orang tuh tahu kalau sering dengar orang stroke lumpuh sebelah kiri otak kanannya, lumpuh sebelah kanan otak kirinya gitu ya. Jadi otak kita udah berhasil dipetakan. Nah, keponakan saya ini saya nggak tahu ditanam, saya nggak tahu ditempel, saya nggak tahu. Tapi dimasukkan alat di otaknya dan di kepalanya ada alat bantu. Dan dia bisa mendengar. Hari ini udah remaja. Luar biasa. Ini ribuan tahun. Rasul Petrus nggak tahu kalau orang itu otaknya lumpuh. Saya juga baru tahu karena baca tulisan ini. Saudara bayangkan, kuasa alam melampaui segala keterbatasan. Orang yang lumpuh semenjak lahir, yang dibilang kondisinya permanen. Karena otaknya tidak terhubung dengan tubuhnya, dengan kakinya,
atau dengan telinganya, atau dengan tangannya mungkin, ya. Rasul Petrus cuma bilang dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Luar biasa. Tuhan kita itu melampaui segala batas-batas yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan batasi. Jangan batasi. Saudara masih punya harapan. Apapun yang orang bilang, saudara masih punya harapan. Allah bisa mengubah keadaan saudara. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Lumpuh semenjak lahir. Dia lumpuh bukan cuma kakinya yang lumpuh, otaknya juga lumpuh. Sehingga nggak bisa nyambung sama kakinya. Tapi dalam nama Yesus, orang itu bisa berjalan kembali. Saudara, saya selesai. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang membagikan sebuah kesaksian di dalamnya. Mari kita dengarkan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini. Saudara,
Kita punya Tuhan yang melampaui segala batas-batas. Di akhir dari renungan ini, saya ingin mengajak saudara mengangkat pujian. Siapapun kita yang mengundangkah, kita yang diundangkah, angkatlah pujian. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita punya Allah yang melampaui segala keterbatasan, segala kelemahan. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Mari kita naikkan ucapan syukur. Jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.